Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Biologi A semester 4, yang terdiri atas 3 orang, yakni saya sendiri, Yulin Efrianti, sebagai pemateri bagian 1, kemudian Vivi Zakia Zahro sebagai pemateri bagian 2, dan Winda Ayunda sebagai pemateri bagian 3. Kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan terkait famili virus yakni Paramyxoviridae. Baik, langsung saja. Pengertian ya. Paramyxoviridae ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para dan mixa. Para di sini berarti di samping dan mixa berarti lendir. Paramyxoviridae ini merupakan salah satu virus RNA untai negatif dalam urutan mononegavirales. Kemudian inang alami dari virus Paramyxoviridae ini adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang. Famili Paramyxoviridae ini terbagi menjadi 3 genera. Yang pertama, Paramyxovirus yang meliputi virus parainfluenza dan virus gondongan. Yang kedua, Pneumovirus yang mencakup virus sinsitial pernapasan. Dan yang ketiga, Morbillivirus yang mencakup virus campak. Struktur dari keluarga virus Paramyxoviridae ini bisa dilihat pada gambar yang tertera pada layar ini, yaitu berbentuk bulat dengan diameter 150 sampai 300 nanomikron. Kemudian memiliki spike atau duri seperti duri, envelope, dan memiliki nukleokapsid. Virus ini tidak memiliki segmen. Kemudian nukleokapsidnya berbentuk spiral, mengandung monopartit, kemudian merupakan untai tunggal, dan genomnya RNA sense negatif. Nukleokapsid ini bisa dilihat pada gambar yang berwarna biru. Lanjut, nukleokapsidnya juga dilengkapi oleh enzim kompleks polimerase. Nukleokapsid juga berasosiasi dengan matriks protein di dasar envelope dan lipid berlapis ganda. Spike atau paku pada envelope ini mengandung 2 glikoprotein, yaitu protein lampiran virus dan protein fusi. Paramyxovirus dapat dibedakan berdasarkan urutan gen untuk protein virus dan sifat biokimia untuk protein lampiran virusnya. Karakteristik dari keluarga Paramyxoviridae ini, virus negatif atau sense negatif seperti Paramyxoviridae ini tentunya tidak dapat langsung diterjemahkan dalam proses translasi. Harus melalui tahapan transkripsi enzim yang dibawa, yaitu enzim polimerase yang telah disebutkan tadi. Proses ini terjadi di sitoplasma sehingga menghasilkan 2 bentuk RNA. Yang pertama adalah mRNA yang mengkode setiap protein virus, dan yang kedua berfungsi sebagai template atau tempat untuk sintesis salinan RNA genomik. Kemudian sinsitial formasi. Mereka dapat menstimulasi sel untuk membentuk sel raksasa multinukleat yang berasal dari fusi sel mononukleat. Kemudian amplop atau envelope berfungsi sebagai perlindungan saat berada di luar sel. Semua Paramyxoviridae bersifat labil dan cepat dinonaktifkan, misalnya oleh panas, pelarut organik, deterjen, pH rendah, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke pembahasan Paramyxovirus, yang contohnya itu parainfluenza dan virus gondongan yang akan dipaparkan oleh Vivi Zakia Zahro. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Yulina yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya,
Materi yang kedua akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Vivi Zakia Zahra akan memaparkan mengenai paramyxovirus. Yang pertama yaitu parainfluenza, merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelompok virus human parainfluenza viruses. Struktur virus parainfluenza. Virus ini menempel pada sel inang oleh hemaglutinin yang mengikat sel inang reseptor asam neuraminik, kemudian menembus sel dengan fusi dan membran sel. Umumnya, virus parainfluenza memulai infeksi lokal di saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah tanpa menyebabkan infeksi sistemik. Antibodi lokal dan serum berkembang setelah infeksi primer. Kekebalan yang dihasilkan tidak cukup untuk mencegah infeksi ulang, tetapi memberikan perlindungan terhadap penyakit. Virus keturunan menyebar antar sel, baik secara ekstraseluler maupun intraseluler. Sindrom klinis yang paling khas yaitu Croup, bronkitis, dan pneumonia. Terdapat 4 seriotip parainfluenza. Tipe 1 atau HPIV-1 merupakan penyebab utama batuk kerijan atau Croup pada anak-anak. Tipe 2 atau HPIV-2 juga penyebab dari batuk kerijan atau Croup pada anak-anak. Akan tetapi, jenis yang satu ini tidak sesering HPIV-1. Apa itu Croup? Croup merupakan penyakit saluran napas yang menyebabkan adanya pembengkakan pada pita suara dan bagian saluran atas lainnya. Tipe 3 atau HPIV-3 berhubungan dengan penyebab pneumonia dan bronkiolitis. Pneumonia merupakan infeksi pada salah satu paru-paru atau keduanya. Bronkiolitis merupakan peradangan saluran napas bronkiolus. Tipe 4 atau HPIV-4. Tipe ini yang paling jarang ditemui. HPIV-4 terdiri dari 2 subtipe A dan B yang memiliki antigen kapsid internal, tetapi berbeda. Tipe ini menyebabkan gejala ringan. Parainfluenza menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah dengan gejala ringan atau parah, terutama terjadi pada anak-anak. Parainfluenza tidak memiliki vaksin. Virus parainfluenza menular melalui kontak langsung. Virus menyebar secara lokal di sel epitel bersilia dari mukosa pernafasan. Pertahanan non-spesifik termasuk interferon diikuti munculnya antibodi sekretori dan humoral serta respon imun yang dimediasi sel. Epidemiologi parainfluenza terjadi di seluruh dunia, baik secara endemik ataupun secara mewabah. Infeksi primer sering terjadi pada anak kecil dan terjadi infeksi ulang. Selanjutnya yaitu virus gondongan atau mumps virus. Virus ini menyebabkan infeksi umum sistemik yang disebarkan oleh viremia yang melibatkan jaringan kelenjar dan saraf sebagai organ sasaran. Gambaran klinis yang paling khas dari infeksi virus gondongan yaitu pembesaran yang menyakitkan dan adanya edema pada salah satu atau kedua kelenjar parotis. Infeksi virus ini diikuti dengan cepatnya produksi interferon, kemudian respon imun seluler dan spesifik humoral. Interferon membatasi penyebaran dan penggandaan virus. Produksinya berhenti ketika tingkat virus menurun dan antibodi humoral serta imunitas atau kekebalan sel muncul. Gondongan
terjadi pada orang dewasa ataupun anak-anak. Infeksi virus gondongan ditularkan melalui sekresi kelenjar ludah. Bisa juga ditularkan secara langsung dan jarang melalui udara. Infeksi virus ini menyebabkan kekebalan seumur hidup sehingga tidak berulang. Paramyxovirus menyebabkan penyakit pada spesies hewan, seperti penyakit distemper anjing pada hewan anjing, penyakit distemper porcine pada hewan anjing laut, serta penyakit morbillivirus cetacean pada hewan lumba-lumba dan porpoise, penyakit Newcastle pada burung, dan virus rinderpest pada hewan ternak. Beberapa paramyxovirus seperti henipavirus merupakan patogen zoonosis. Terjadi secara alami pada inang hewan, juga dapat menginfeksi manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Winda Ayunda. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih kepada rekan saya Vivi Zakia Zahro yang telah memaparkan klasifikasi yang pertama mengenai paramyxovirus. Selanjutnya saya Winda Ayunda ingin memaparkan pada klasifikasi yang kedua tentang pneumovirus, yang dimana virus ini menyerang pada saluran pernafasan. Kebanyakan infeksi virus ini menyebabkan penyakit mulai dari penyakit saluran pernapasan ringan sampai berat hingga mengancamnya jiwa. Pada anak-anak dan orang dewasa biasanya dengan gejala flu biasa. Pasien usia lanjut dapat menjadi patogen saluran pernapasan bawah yang signifikan. Virus respirasi sinsitial atau biasa disingkat RSV. Virus ini termasuk dalam genus terpisah karena proyeksi permukaannya yang khas, diameter nukleoplastid, berat molekul protein N dan P, kurangnya aktivitas hemagglutinин dan neuromediase, dan perbedaan jumlah serta urutan gennya. Bisa dilihat ya gambarnya. Virus pernapasan sinsitial ini dibagi menjadi tipe A dan B. Penularannya cukup melalui kontak secara langsung ya. Kemudian virus ini menginfeksi sel epitel, bersilia, mukosa, pernapasan, dan menyerang secara lokal. Penyakit ini sebagian disebabkan oleh sitotoksinitas seluler yang bergantung pada antibodi imunopatologi. Epidemiologi, penyakit ini ditemukan di seluruh dunia. Di daerah beriklim sedang, epidemi terjadi di musim dingin dan awal musim semi, terutama menyerang bayi dan anak kecil. Terjadi infeksi ulang, tetapi frekuensi dan tingkat keparahan penyakit menurun seiring bertambahnya usia. Kemudian pada klasifikasi yang ketiga, yaitu terkait morbillivirus, yang dimana virus penyebab penyakit campak biasanya terjadi pada orang yang tidak divaksinasi ya. Itu kenapa pada anak-anak harus diberi vaksinasi agar terhindar dari penyakit campak ya. Penyakit ini merupakan penyakit akut pada masa kanak-kanak yang ditandai dengan koriza, konjungtivis, demam, dan ruam. Virus campak masuk ke inang melalui orofaring dan kemungkinan melalui konjungtiva. Sumber penularan adalah sekresi saluran pernafasan yang mengandung virus, baik melalui udara maupun ditularkan melalui fomites. Pada era pravaksin, campak terjadi di seluruh dunia, di semua ras dan semua iklim dengan manusia sebagai satu-satunya inang. Di sini ada karakter campak. Bisa dilihat ya teman-teman, virus menular melalui pernapasan dan percikan. Kemudian virus tumbuh di dalam sel belakang tenggorokan dan paru. Gejala muncul setelah 10-12 hari.
Kemudian orang yang terinfeksi mengalami demam yang berlangsung 2-4 hari, diikuti dengan batuk, pilek, serta mata merah dan berair. Dan muncul ruam setelah berlangsung pada 5-6 hari di wajah dan kepala yang kemudian menyebar ke dada, tangan, dan kaki. Virus dapat ditularkan setelah 4 hari sebelum dan sesudah munculnya ruam. Nah, ini kesimpulannya teman-teman bisa difahami ya. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wallahumma fiqil qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.